berlalu, namun insiden kecelakaan antara KA 225 jurusan Rangkas Bitung Jakarta dengan KA 220 jurusan Tanah Abang Merak hingga kini tak mudah dilupakan. Apalagi dengan terjadinya kasus tabrakan di perlintasan Bintaro yang terjadi antara kereta api listrik dengan truk tangki yang memuat bahan bakar pada 9 Desember 2013 lalu. Publik seolah teringat kembali akan peristiwa besar tragedi Bintaro pada hari yang sama, yaitu Senin tahun 1987 silam. Berbagai spekulasi pun menyeruak di antara masyarakat. Konon kisahnya, setelah insiden 1987 silam, kejadian aneh banyak terjadi. Bahkan berawal dari peristiwa tersebut, perlintasan Bintaro pun mulai dikenal sebagai daerah yang sangat angker. Sebenarnya kawasan yang menjadi lokasi kejadian tersebut telah dikenal wingit oleh masyarakat sekitar tahun 1970-an. Namun keangkeran tempat ini memuncak kala tragedi kecelakaan maut tersebut terjadi. Teror suara rintihan adalah kisah yang paling sering terdengar di perlintasan ini. Bahkan konon hampir setiap malam masyarakat sekitar selalu mendengar suara-suara rintihan yang tak diketahui sumbernya. Banyak yang percaya jika suara tersebut adalah suara-suara dari para korban yang terekam oleh alam atau arwah penasaran. Namun banyak juga yang tak percaya dan yakin bahwa apa yang terdengar hanyalah sugesti semata. Menurut kisah warga sekitar, selain suara misterius, mereka juga seringkali melihat sosok-sosok aneh yang mereka yakini sebagai arwah penasaran. Sosok tersebut selalu menghilang di dekat rel kereta api. Sosok-sosok inilah yang diyakini oleh warga sekitar seringkali menteror warga, pejalan kaki, ataupun pengendara yang melintas. Dari sekian banyak kisah misterius yang terjadi, satu kisah yang sangat menghebohkan adalah adanya sosok hantu Ganaspati. Seperti namanya, sosok ini pun sering meneror para pengemudi, pejalan kaki, dan juga warga sekitar. Banyak warga yang percaya kemunculannya akan diikuti dengan kecelakaan. Konon, makhluk ini berwujud seperti bola api dengan ukuran besar. Menurut warga sekitar, banyak kecelakaan yang melibatkan kereta api dengan pengendara umum lainnya. Warga setempat mengungkapkan bahwa malam sebelum peristiwa yang terjadi Senin 9 Desember 2013 lalu, ada sosok 3 orang anak kecil bermain dan berlari-lari melintasi rel. Ketiganya bermain tak jauh dari perlintasan kereta Pondok Betung. Menurut warga, munculnya sosok anak-anak kecil bermain telah menjadi mitos setempat. Konon, apabila mereka muncul, maka akan terjadi kecelakaan esok harinya. Sosok 3 bocah misterius ini juga konon muncul sebelum terjadinya tabrakan maut tahun 1987 silam. Beberapa tukang ojek setempat juga mengaku sering mendapatkan penumpang misterius yang minta diantar ke kawasan dekat rel Bintaro. Istilah setan budak pun muncul terkait terjadinya kecelakaan di perlintasan kereta api. Karena konon, korban seolah tak menghiraukan kereta yang akan lewat dalam hitungan detik. Ia tetap melangkah atau menjalankan kendaraannya meski telah diperingatkan dengan klakson lokomotif ataupun orang-orang di sekitar tempat kejadian. Korbannya pun sudah banyak, mulai orang yang melintas tertabrak atau terserempet kereta api, kendaraan pribadi yang melintas dan kendaraan yang mati hingga akhirnya tertabrak kereta, hingga kelalaian pihak kereta api yang menyebabkan tabrakan antar kereta. Masinis KA 225 kala itu juga konon terpengaruh oleh setan budak. Pasalnya, ia tidak dapat memastikan apakah peluit juru langsir yang dibunyikan kala itu adalah bunyi semboyan 46 yang berarti kereta harus langsir, atau semboyan 40 tanda ketika petugas peron memberi sinyal hijau kepada kondektur kereta api yang artinya jalur telah aman untuk dilalui. Karena kondisi kereta yang penuh sesak, masinis pun menanyakan kepada penumpang yang berdiri di luar lokomotif kala itu, dan orang tersebut menjawab
jika sudah waktunya kereta berangkat tanpa memastikan kembali. Padahal sang masinis tidak tahu jika semboyan 40 belum diberikan oleh kepala PPKA. Yang diberikan hanyalah semboyan 46 dan sang masinis KA 225 langsung memberangkatkan kereta. Inilah kesalahan fatal yang membuat kedua kereta itu berada dalam satu jalur rel kereta api. Namun sebetulnya, matinya mesin mobil di tengah lintasan kereta api bisa dijelaskan secara ilmiah. Begitu pula dengan berkurangnya pendengaran. Penyebab terjadinya mesin mobil mati tiba-tiba atau sulit dihidupkan kembali disinyalir akibat gesekan elektromagnetik yang terjadi antar jalur rel. Gesekan ini akhirnya menimbulkan efek impedansi. Efek ini kemudian mempengaruhi dinamo starter pada mesin yang terbuat dari magnet, dan akhirnya mobil yang sudah terkena efek tersebut akan sulit dihidupkan. Berdasarkan teori fisika, ketika kereta api melintas, maka tekanan udara di sisi kereta api atau di depan kendaraan yang berhenti menunggu kereta lewat akan mengecil. Sebaliknya, tekanan udara di belakang kendaraan itu membesar yang mendorong orang ke depan. Setan budak ataupun setan keder ini bisa jadi hanyalah mitos yang timbul dari anggapan-anggapan masyarakat sekitar. Tentu saja, percaya atau tidak sepenuhnya menjadi pilihan Anda. Namun untuk menyikapi hal ini, sebaiknya kita selalu berdoa dan menerapkan kedisiplinan dan kewaspadaan yang tinggi saat berlalu lintas.